Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng dan Suster Elizabeth di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 17 Februari 2023. Selamat pagi Suster Elizabeth. Selamat pagi Mbak Neneng. Bagaimana nih kabarnya Suster hari ini? Luar biasa, ya. baik. Baik ya, sukacita ya. Harus. Suster ya harus itu ya. Ya. Nah hari ini tanggal 17 Februari nih Suster, kita akan berbincang tentang 7 santo pendiri Ordo hamba-hamba Santa Perawan Maria ya. Iya. Biasanya kan kita cuman berbincang satu ya. Satu. Satu santonya setiap harinya. Nah sekarang Ini banyak. satu hari berbincang tentang 7 santo. Iya. Nah untuk mengobati rasa penasaran Neneng dan pemirsa. Ya. Pecinta Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, monggo Suster, latar belakang dan kisah awal 7 santo pendiri Ordo hamba-hamba Santa Perawan Maria bagaimana? Ya, 7 santo pendiri Ordo hamba-hamba Santa Perawan Maria ini, mereka sebetulnya adalah perkumpulan dagang di kota Firenze di Italia. Mereka Artinya mereka semua pedagang ya? pedagang dan orang kaya. 7 orang ini adalah Bonfilius, Yohanes Bonagianta, Amadeus, Hugo, Sostenes, Manetus, dan Alexius. 7. Lalu suatu hari mereka ini kompak. Lalu mereka itu walaupun berdagang mereka itu pendoa, tekun beribadah. Nah pada tanggal 15 Agustus itu pesta Bunda Maria naik ke surga, mereka berdoa di dalam perayaan Ekaristi dengan tekun, lalu mereka itu mendapat peristiwa ajaib. Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka ini memulai suatu cara hidup yang baru. Ya, Mereka semua mendengarkan pesan Bunda Maria ini dan mereka langsung pulang gereja, langsung berkumpul dan membicarakan apa yang mereka akan lakukan setelah mendapatkan penampakan tersebut. Karena ya, Bunda Maria juga menyarankan supaya meninggalkan dunia. Iya, cara dengan hidup segala duniawi. hidupnya mewah. Lalu mereka bertuju menanggapi ada 4 yang mereka akan usahakan. Yang satu meninggalkan harta bendanya. Mereka kaya-kaya. Lalu mereka berbagikan. Yang kedua mereka bagikan kepada orang miskin. Wah, luar biasa ya Suster. Lalu ya. mereka yang dulunya pakaiannya mewah, sekarang memakai pakaian sederhana. Lalu mereka mulai juga mengasingkan diri. Biasa di kota ramai, mereka pergi ke gunung bertapa di sana. Yang kedua bertapa itu ya Suster. Yang pertama itu Pertama dia tinggalkan harta bendanya, lalu dia bagikan ke orang miskin. Lalu mereka mulai mengubah baju yang mewah, berikan orang miskin, maka dia pakai baju sederhana, lalu mengasingkan diri, pergi ke pegunungan, berdoa dan bertapa. Beberapa tahun mereka itu melaksanakan hidup di perasingan ini, lalu mereka itu setelah merasa mantap, mereka menghadap uskup untuk kalau bisa mereka itu punya peraturan. Lalu Bapak Uskup menyarankan mereka, coba kamu berdoa, minta Bunda Maria apa yang terbaik. Lalu mereka juga berkumpul dan berdoa. Lalu dalam doa itu mereka juga Bunda Maria menampakkan diri. kedua kalinya Iya. ya, untuk kedua kalinya. Bunda Maria menampakkan diri dan membawa sehelai jubah hitam. Di samping itu ada juga malaikat membawa sebuah gulungan yang bertuliskan hamba-hamba Santa Perawan Maria.
Bunda Maria juga mengatakan bahwa Maria telah memilih mereka menjadi hambanya dan meminta mereka mengenakan jubah hitam itu. Lalu mereka itu terjadi pada tahun 1240. Lalu mereka menyambut dengan gembira ini pesan Bunda Maria. Jadi mereka semua sekarang pakai jubah hitam. Tetap dalam doa. Bunda Maria ya, mereka namanya itu hamba-hamba Santa Perawan Maria atau Ordo Servite. Servite. Ya, secara tidak sengaja terbentuklah Ordo Servite ini ya, Suster ya. Lalu mereka ini hidup menurut semangat religius seturut peraturan Santo Agustinus. Nah, setelah terbentuk Ordo Servite ini, lalu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka itu tetap tekun dalam doa, lalu juga memberi khotbah, memberi pelajaran kepada umat di situ. Khususnya tentang yang karena mereka itu sebagai hamba-hamba Santa Perawan Maria, kemudian mengajarkan bagaimana berdevosi kepada Santa Perawan Maria ya, Suster ya. Bunda Maria sebenarnya perantara, jadi akhirnya supaya datang kepada Yesus gitu. Jadi Bunda Maria itu jalannya. Nah, akhirnya mereka itu memang juga orang-orang pintar. Mereka itu doa bersama, lalu menghormati Bunda Maria, menjadi pekerja sosial dan seniman. Oh, seniman juga ya. Lalu mereka juga mengutamakan mengasihi dan melayani Tuhan. Lalu akhirnya mereka ini ditabiskan. Ketujuhnya? Tidak, yang ditabiskan itu Bonfilius, Amadeus, Hugo, Sustenes, Manetus, Bonaguianta. Mereka berenam. Sementara yang Alexius tetap sebagai rohaniwan, tetapi dia itu sangat tekun dalam doa. Dia ingin hidup sederhana. Kan menurut orang kalau pastor lebih bergengsi, maka dia memilih yang sederhana. Ini luar biasa nih Alexius. Akhirnya Alexius ini juga karena mungkin dibutuhkan di umat itu sebagai pendoa, dia yang paling lama meninggal, yang lain lebih duluan meninggal. diberi kepercayaan Tuhan untuk berkarya ya. Ya. Lanjut, Suster. Dia. Lalu kata-kata sebelum meninggal itu apa? Ini kata-kata Alexius itu sebelum meninggal ada kata-kata gini. Berbahagialah orang yang dengan setia mengabdikan diri kepada Yesus dan Bunda Maria. Berbahagialah orang yang dengan setia mengabdikan diri kepada Yesus dan Bunda Maria. Karena hidupnya yang baik, menjadi pendoa dan mengajar orang itu, saat itu banyak pemuda-pemuda yang bergabung ingin menjadi pengikut mereka, pengikut hamba-hamba Santa Perawan Maria ini. Itu sungguh-sungguh mewarnai umat pada zaman itu. Mereka berdoa, jadi sungguh-sungguh doa bersama itu sangat menguatkan bagi mereka dan bagi umat yang mereka layani. Wah, luar biasa sekali ya. Itulah hidup mereka. Sehingga selanjutnya tidak ada cerita lagi, tetapi mereka akhirnya setelah mereka meninggal pada tahun 1259, ketujuh pendiri ini dimaklumkan sebagai oleh Paus Leo ke-13 tahun itu sebagai pendiri Ordo Hamba-hamba Setia Perawan Maria. Itu mereka, dan mereka dimakamkan di Monte Senario. Satu tempat ya, tujuh santo itu dimakamkan dalam satu tempat ya.
Baik suster, luar biasa sekali ya kisah dari 7 santo pendiri yang Ordo sebelumnya hamba-hamba Santa pedagang. Pranaya. Ya, yang dari sebelumnya pedagang, terus habis itu mengalami penampakan ya. Penampakan yang pertama saat mereka masih menjadi pedagang ya. Iya. Setelah itu meninggalkan hidup duniawi. Untuk ke mengikuti pegunungan, Yesus, menyepi, bertapa. Kemudian lagi Bunda Maria menampakkan diri, suruh pakai jubah, hitam ya, 2 kali ya. Ya. Wah, luar biasa ya suster. Ini ada beberapa yang kita petik, kita jadikan apa namanya itu pegangan iman kita supaya lebih teguh ya. Itu tadi kan suster mengatakan walaupun sebagai pedagang dia juga rajin berdoa ya, berarti kan kayak ada kata-kata ora et labora itu ya, belajar bekerja sambil berdoa, bukan ya, kembali ya, berdoa sambil bekerja atau gimana suster? Berdoa. Ya, apa ora namanya? Et labora. Ya, istilahnya berdoa seimbang lah ya. Kalau dia berdoa dulu terus dia bekerja sehingga berkatnya banyak. Iya betul. Kalau bekerja tanpa ingat akan Tuhan juga nggak ada arti apa-apa ya. Bisa seperti terus ini. Berdoa terus Tuhan mohon, tapi nggak ada usaha ya sia-sia kan ya suster. Terus di samping itu juga mengajarkan kita untuk berdevosi kepada Bunda Maria ya suster ya. Wah, luar biasa. Terima kasih suster atas kebersamaan kita hari ini di acara Oke hari ini suster. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mohon kesediaan suster untuk menutup doa suster. Ya, saya mau berdoa dan akan menyebut mereka yang suci ini. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau memberi kami 7 santo pendiri Ordo Hamba Santa Perawan Maria, yaitu Bonfilius, Yohanes, Amadeus, Hugo, Sostenes, Manetus, dan Alexius. Ya Tuhan, kami yakin mereka sudah ada di surga. Semoga Tuhan mendoakan kami yang masih berjuang ini agar dapat meniru ke-7 santo ini yang tekun berdoa dan tekun berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada yang miskin dan membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster. Terima kasih. Baik. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari